Pak Bambang, saya sudah mengupload karya saya walaupun tidak banyak. Perlu dilihat nih, ya. perlu dilihat nih. Saya sudah mengupload karya saya, ya karya video sederhana. Iya. Pengen beli rumah di Gres Satria? Kamu bisa miliki rumah dengan proses paling mudah. DP 0%, harga terjangkau, dan angsuran ringan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan kami Guru Penggerak Kabupaten Banyumas dalam podcast bekerja sama dengan PGRI. Hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini podcast kita akan mendatangkan tamu spesial, tamu istimewa. Ini salah satu rekan kami Guru Penggerak Banyumas, yaitu Ibu Wahyuliani. Selamat datang Bu Wahyuliani. Apa kabar Bu? Sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak Oke, Bambang. lama kita nggak ketemu, kita ketemunya cuma berulang kali virtual ya, lewat maya, tatap maya. Tapi tetaplah kita tetap selalu menjalin silaturahmi walaupun virtual. Baik. Betul. Bu Ani bisa perkenalkan diri dulu Bu Ani, silakan Bu Ani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wahyuliani, saya mengajar. Saya salah mengajar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu, silakan aja. Enjoy aja Bu. Iya. Saya Ibu Wahyuliani, saya sekarang ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Moga. Jadi, sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 3 Purwokerto. Tetapi kemarin tanggal 12 Juli saya mendapatkan SK untuk bertugas di SMA Negeri 1 Moga. Wah, ini hebat nih. Oke, rekan-rekan guru penggerak, ini merupakan salah satu efek baik ya Bu Ani ya. Efek baik bahwa kita ditugaskan tugas tambahan gitu ya menjadi manajer. Ini merupakan satu aplikasi dari dari ilmu yang kita dapat di guru penggerak, betul Bu ya? Iya, betul. Di SMA 1 Moga, kalau boleh tahu Bu, gimana lingkungannya sedikit aja Bu? Oh iya, jadi SMA Negeri 1 Moga itu ada di Kabupaten Pemalang. Iya. Sekolah itu berada di kaki Gunung Slamet ya, jadi di situ kalau suasananya sejuk ya, sejuk menuju dingin malah di situ. Iya Bu. Iya. Dan di situ alhamdulillah dari aspek lingkungan sosial, kemudian lingkungan alam itu mendukung untuk kita belajar. Oke, baik Bu. Ini jauh-jauh nih dari Moga nih ya. Hari ini apa kira-kira Bu yang akan kita bicarakan Ibu? Iya, jadi begini, saya mengambil tema tentang kolaborasi. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Oh, PMM. Iya, PMM ya, betul Pak. Ini yang lagi in nih kalau nggak salah nih. Betul, lagi PMM. In karena dengan kurikulum Merdeka, jadi PMM itu. Nah, baik lebih jauh lagi nih teman-teman. Kita hari ini membahas sesuatu yang lagi in bagi kita sebagai guru atau pendidik tentang platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelum lebih jauh, saya mau mengawali dulu Bu. Kita dari kulit atasnya dulu Bu. Oh iya. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu bisa menyampaikan apa sih sebenarnya PMM itu kalau menurut Bu Ani itu? Oh iya. Jadi begini, platform Merdeka Mengajar ya kita kenal dengan PMM itu adalah satu platform yang itu memang diluncurkan dari Kemdikbudristek, yang di situ bertujuan untuk membantu guru, kepala sekolah juga untuk bagaimana guru bisa mengajar, bisa belajar, bisa berkarya. Jadi intinya di situ membantu guru dalam proses pembelajaran. Dengan platform Merdeka Mengajar itu guru akan lebih mudah untuk satu contoh mungkin mengambil bahan ajar, perangkat pembelajaran. Kita Bapak Ibu guru juga bisa mengupload karya-karyanya. Terus di situ juga ada komunitas juga, dan yang penting juga ada tentang pelatihan mandiri. Gitu. Pelatihan mandiri, oke. Kalau tadi saya boleh menggarisbawahi
apa yang disampaikan Bu Ani tadi, saya mengambil kata kuncinya iya. satu membantu guru, Iya. yang kedua juga komunitas. Nah, Iya. ini sama Bu Ani. Kalau nggak salah apa yang kita dapat dulu ketika pendidikan guru penggerak. Nah, Iya, betul. jadi apa yang Iya, kita betul. dapati betul-betul sekarang kita baru tahu kita terapkan sekarang gitu ya. Iya, Benar, iya, pemerintah arahnya memang ke sana. Iya, Oke. iya. Tadi dari kata kunci tadi Bu, membantu guru. Apakah boleh dikatakan membantu guru? PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini menjadi sumber rujukan bagi guru gitu. Apakah boleh itu Bu? Bisa. Bisa ya? Iya, sumber rujukan. Rujukan dalam hal ini misal dari di situ kita membutuhkan suatu perangkat pembelajaran, Iya. ya. Itu di situ nanti akan banyak perangkat-perangkat pembelajaran ya dari Bapak Ibu guru Iya. di seluruh Indonesia. Saling bahkan berbagi di situ, berarti, iya, saling saling berbagi ya? berbagi. Oh, gitu. Maka di situ saya tadi mengambil temanya adalah berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, betul. Berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Sehingga memang di dalam kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan kita memanfaatkan PMM, itu di situ kita akan lebih banyak punya referensi. Ya. Dan ibaratnya itu Bapak Ibu guru tidak harus susah-susah begitu ya, tidak harus sulit-sulit untuk mencari sebuah referensi. Walaupun referensi di luar sana banyak, tapi dengan PMM kalau kita kupas satu persatu itu baru dari bahan ajar ya, dari perangkat pembelajaran saja. Itu kita sudah bisa melihat dari berbagai Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa sekali, bisa betul-betul menginspirasi Jadi, kita. kalau boleh saya katakan, ini bukan kesimpulan ya, tapi kalau boleh asumsi saya, nggak perlu bingung-bingung lah sekarang menerapkan kurikulum Merdeka. Merdeka Mengajar tuh bisa kita ambil apapun, salah satunya dari bahan ajar, dari PMM itu begitu ya? Iya, betul. Iya. Terus ini juga Pak Bambang, saya tambahkan juga dari pelatihan mandiri Pak. Iya. Jadi begini, kita barangkali masih kurang begitu paham ya dengan kurikulum Merdeka, masih bertanya macam-macam tentang kurikulum apa dan bagaimana penerapannya. Itu di pelatihan mandiri itu begitu sangat lengkap di situ. Itu dari guru juga ya? Kita dari guru itu bisa melihat di situ di pelatihan mandiri itu, misalkan di tema 1 di situ tentang kurikulum Merdeka begitu. Itu akan dikupas banyak dan itu video-videonya luar biasa, bisa kita gunakan sebagai upaya memahamkan kita, sehingga kita mohon maaf tidak berpikiran mungkin kurang kurang pas begitu karena belum tahu begitu. Tapi manakala kita lihat, oh ternyata di dalam pelatihan itu mulai dari kita disampaikan tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang bagaimana pendidikan yang memang seharusnya sekarang dilakukan, bagaimana pemahaman tentang mendidik itu apa menuntun dan sebagainya. Ini di PMM itu ada semua. Itu gitu. Landasan fundamental kita waktu awal-awal ikut PGP Bu ya. Iya betul. Berpihak pada anak gitu. Baik Bu. Tadi Ibu katakan pelatihan mandiri. Saya jadi penasaran, ingin lebih menggali lagi terutama di dalam PMM itu tadi. Terus terang saya juga belum maksimal gitu karena memang di kelas saya di kelas 6 itu kan belum diterapkan karena masih kurikulum 2013 gitu. Tapi saya jadi penasaran ya. Artinya gini Bu, apakah pelatihan mandiri ini terbatasi atau terkotak-kotak? Misalkan gini Bu, kita guru SD hanya boleh ngakses yang SD, guru SMP hanya boleh mengakses yang SMP, atau SMA hanya untuk SMA, apa begitu gitu. Kalau Ibu Ani sih gitu. Iya. Jadi begini Pak Bambang, di sini kalau kita lihat di PMM di sini, kan di sini ini apa namanya? Isinya itu kan dari berbagai jenjang dari betul. SD, SMP, SMA. Betul. Itu artinya bahwa kita sebetulnya menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau guru SMA barangkali lebih banyak kita menggunakan yang SMA. Tetapi tidak salah juga pada saat kita ingin tahu bagaimana keterkaitan materi di SMA dengan materi di SMP, maka saya buka materi SMP-nya gitu. Itu untuk menjembatani supaya pemahaman kita itu antara jenjang SD, SMP kita nyambung begitu, itu bisa juga. Betul ya. Nanti tidak terbatasi oleh sekat yang tingkatan gitu. Bisa. Baik Bu. Nah ini saya mau kalau boleh saya tahu nih pendapat Bu An. Kenapa Bu? Mengapa loh PMM itu kok penting bagi kita Bu? Oh iya. Itu apa tuh? Kalau menurut saya itu platform Merdeka Mengajar itu sangat penting ya.
Yang pertama tentu ini adalah diluncurkan oleh Kemdikbud. Artinya bahwa ini adalah pasti ada satu tujuan yang itu sangat mulia sekali. Dan di situ sangat jelas saya merasakan sendiri saya menggunakan platform karena kebetulan saya sudah menggunakan. Saya sudah mendownload, kemudian saya gunakan platform tersebut. Di situ betul-betul saya itu merasakan manfaatnya yang luar biasa, terutama yang tadi yang menginspirasi tadi. Di situ juga kita begitu sangat terdorong untuk karena di dalam menunya itu ada 5 menu Pak Bambang ya. Ada 5 menu di PMM itu di situ ada untuk pengembangan guru, ada video inspirasi. Video inspirasinya luar biasa sekali Pak Bambang. Video inspirasinya luar biasa. Ini kalau saya lihat di video-video inspirasi ini juga banyak video-video di Goda yang ada di Guru Penggerak. Ini buat mancing kita ya, buat motivasi kita ya. Iya, buat motivasi kita untuk. Nah, pada saat Bapak Ibu guru mungkin sedang agak santai begitu ya, itu bisa kita pakai untuk memotivasi kita. Kemudian ada pelatihan mandiri tadi, kemudian ada bukti karya. Nah, ini kan mendorong guru sehingga jadi, aduh saya pengen membuat karya. Saya sudah coba Pak Bambang, saya sudah mengupload karya saya walaupun tidak banyak. Perlu dilihat nih, ya. perlu dilihat nih. Saya sudah mengupload karya saya, ya karya video sederhana yang itu bisa untuk ya menambah apa ya? Menambah kumpulan karya saya. Ini kan menjadi motivasi untuk saya. Saya termotivasi loh, Bu. Betul. Dan ini jadi rekam jejak di saya. Oh, dulu pada saat tahun sekian saya sudah bikin karya, saya masukkan di YouTube, kemudian saya masukkan di PMM. Ini akan mendorong kita untuk wah besok kita buat lagi. Ini yang untuk diri sendiri. Belum kalau kita bagikan ke teman. Kita minta masukan dari kepala sekolah, dari teman-teman rekan yang lain. Ini menjadi termotivasi lagi pada saat teman-teman bagus Bu, begitu kan? Lanjutkan berkarya. Ini menjadi satu energi tentunya bagi kita, bagi guru itu. Teman-teman pendidik dan guru penggerak ini benar-benar guru penggerak yang sesungguhnya ini. Wah, sudah menginspirasi. Karya-karyanya perlu kita lihat, kita bisa jadikan rujukan nanti video-videonya. Nanti kita coba, Bu. Saya juga mau coba nih, Bu ya. Bu, sambil ngunjuk dulu, Bu. Sambil minum dulu, silakan, Bu. Nggak apa-apa. Yuk, kita sambil minum. Kayaknya kan nanti jadi segar lagi nih. Bismillah. Bener-bener nih, Bu Ani ini bener-bener guru penggerak nih ya. Ada lagi loh Pak Bambang. Iya, gimana, silakan. Ada lagi yang ini luar biasa bagi saya. Iya, monggo. Ini di menu platform Merdeka Mengajar itu, di situ itu ada menu seperti assessment, assessment murid. Selain tadi ada perangkat ajar, assessment murid itu betul-betul bisa kita gunakan, kita berikan kepada anak-anak. Di mana di situ berisi soal-soal itu tentang numerasi dan literasi. Nah, ini sangat-sangat selaras sekali dengan rapot pendidikan, Pak Bambang. Karena ada rapot pendidikan sekolah di situ, di rapot pendidikan itu ada juga tentang bagaimana literasi di sekolah tersebut. Misalkan gambaran. Seperti di SMA Negeri 1 Moga di tempat saya, di situ setelah saya lihat rapot pendidikan, di situ sudah nampak numerasi dengan literasi dan numerasinya itu berapa kualitas atau berapa rentang angkanya. Nah, dari rentang angka itu yang ada warna merah begitu, ini menjadi bahan saya untuk bisa mengkoordinasikan atau berkolaborasi dengan manajemen sekolah untuk berpikir bagaimana mengembangkan literasi itu jika literasi sekolah tersebut misalkan rapotnya masih merah, masih nilainya belum sesuai harapan, maka bisa ini digunakan sebagai kita untuk rekomendasi dalam kita membuat sebuah perencanaan sekolah. Sehingga nanti saya butuh perencanaan yang bagaimana caranya anak-anak supaya tingkat literasi dan numerasinya meningkat. Nah, salah satu jawabannya ya dengan latihan di PM itu salah satunya. Selain dari aspek guru dalam pembelajaran. Tapi tidak melupakan kekuatan yang kita punya, Bu ya. Kita ingat kembali bahwa kita melihatnya kekuatan, bukan hanya kekurangannya. Bahkan kalau perlu, yang saya ingat ketika ikut PGP kan, kita lebih memberdayakan apa yang kita punya. Potensi kekuatan gitu ya, Bu ya. Baik. Betul, Bapak. Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa poin tentang fitur-fitur dalam PMM. Kalau boleh lebih
jelas lagi Bu, fitur-fiturnya itu apa saja sih gitu Iya, kan teman-teman kan juga masih Iya, penasaran iya. gitu ya. Iya, jadi ini langsung saya buka aja Oke, ya Pak Bambang ya. silakan, Bu. Biar saya jadi tidak terlewati. Nggih, silakan. Jadi ini sebetulnya di platform Merdeka Mengajar, saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah hampir 100% mungkin sudah download. Nah, Betul, pertanyaannya adalah apakah sudah dimanfaatkan? Nah, itu dia itu. Ini menjadi tantangan kita. Karena memang untuk memanfaatkan ini tuh butuh satu motivasi internal betul. ya. Kalau motivasi internalnya tidak tinggi, memang ini agak berat. Ya. Nah ini begini Pak Bambang, kita bisa kalau sudah kita download, kita bisa buka Merdeka Mengajarnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu di sini akan ada 2 poin penting, yaitu ada pengembangan guru, ada kegiatan belajar mengajar ya. Nah di situ untuk pengembangan guru itu tadi yang sudah saya sampaikan sebetulnya ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya, ada komunitas. Lah untuk komunitas ini Pak Bambang, ini saya juga bergabung nih dengan komunitas lain juga. Saya ikut bergabung dengan komunitas salah satu SMA di Sulawesi. Jadi saya daring tahu ini jadi lewat komunitas itu. Saya masuk grupnya. Sehingga kalau di SMA apa ya namanya SMA-nya itu SMA Tinabung. Namanya? Iya, nama SMA Negeri 1 Tinabung. Itu di Sulawesi itu saya jadi tahu perkembangan di sana tentang bagaimana guru-guru itu belajar tentang berkarya, sehingga mereka meminta saya memberikan pendapat. Nah, ini menjadi menjadi satu saluran untuk kita bisa memberikan komentar dari karya-karya mereka. Ini kemudian untuk kegiatan belajar mengajar, ini tadi yang saya sampaikan juga ada asesmen murid, ada perangkat ajar. Nah, kita ambil contoh saja. Kalau saya klik pelatihan mandiri, Pak Bambang, kalau saya klik pelatihan mandiri, di sini itu mulai dari kita mau belajar apa. Kita masih penasaran Merdeka Belajar. Ya udah kita belajar Merdeka Belajar. Klik Merdeka Belajar. Di situ sudah ada materinya, YouTube-nya ada. Bahkan ada refleksinya, ada post-testnya. Nah ini kan sangat luar biasa sekali nih Pak Bambang untuk kita. Kemudian kita masih bingung tentang kurikulum merdeka. Kita masih bingung tentang yang ini sedang hampir setiap sekolah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Bu. Ini kan P5 hampir setiap sekolah ya melaksanakan. Apa sih P5, bagaimana langkahnya, semuanya kita klik saja di sini langsung. Ada ya? Ada. Iya. Kemudian ada perencanaan pembelajaran di SMA, SMK, ada assessment, ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, ada penguatan profil belajar Pancasila, dan ada disiplin positif. Satu lagi ada tentang semangat guru. Nah, disiplin positif ini juga luar biasa. Nah, ini luar biasa Pak. Betul. Saya. Ini kalau saya melihat Ibu di poin tadi yang karya guru ya. Gitu ya. Tadi kembali lagi kaitannya dengan menginspirasi gitu ya. Malah kalau menurut saya kalau kemarin beberapa waktu lalu saya pernah membuka itu ternyata di tingkat SD itu masih relatif sedikit ya gitu. Nah, ini malah jadi inspirasi buat kita harusnya kita bagaimana kita berpartisipasi mengunggah karya-karya gitu kayak seperti Ibu Ani tadi katakan gitu ya. Jadi tambah banyak gitu ya. Baik, nanti lebih jauh bisa kita coba untuk mengakses fitur-fiturnya gitu ya. Kemudian gitu Bu. Tadi Bu Ani juga sudah sebutkan ya fitur-fiturnya, kemudian apa yang bisa kita akses gitu ya. Nah, secara umum saja lah, saya tidak akan lebih dalam gitu ya, secara umum. Karena ini tadi lintas bisa SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di jenjang PAUD mungkin nanti bisa. Nah, yang pertama kalau saya ingat itu Bu, harus pakai akun belajar gitu, kalau nggak salah gitu ya. Pakai akun belajar gitu ya, akun belajar ya. Itu jadi kita sebagai pendidikan diberi fasilitas akun belajar oleh pemerintah gitu ya. Selama ini apakah ada kendala Bu? Kalau selama ini untuk penggunaan untuk akun belajar alhamdulillah untuk kalau di yang ada di sekolah kami sih akun belajar sudah semua guru, hanya tinggal tantangannya atau yang harus kita lakukan adalah menambah semangat Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan PMM tersebut. Jadi tidak hanya download tetapi memanfaatkan dalam pembelajaran.
Nah, kata kuncinya ya, Iya. memanfaatkan. Iya, ya. memanfaatkan dan semangat dari dalam diri Oke. lah itu. Itu yang sulit itu, Bu. Nah, itu. Karena begitu banyak kegiatan di sekolah, Betul, kegiatan betul, di luar. luar biasa. Terus kita sudah harus mengakses itu dan butuh waktu. Itu tantangan yang berat, Iya, Bu. luar Nah, biasa. oke, Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan mendapatkan kesimpulan dari Bu Ani. Jadi apakah PMM ini sangat bermanfaat bagi kita? Kalau menurut kesimpulan Iya. Bu Ani gitu, Iya. gimana? Yes, kesimpulannya itu jelas pasti PMM ini bermanfaat gitu untuk kita baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Ya. Oke, gitu Gitu, ya. Pak Oke, Bambang. baik, Bapak Iya. Ibu. Baik. Ini sangat membantu untuk pengembangan diri ya. Iya, Nah, baik rekan-rekan pendidik dan rekan-rekan guru penggerak, apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita gali dari Bu Wahyuliani ini, bahwa kita tidak perlu takut untuk menerapkan Merdeka Mengajar, Iya. karena sudah disediakan salah Iya, satunya platform platform Merdeka itu Mengajar yang membantu. yang tadi bermanfaat Iya. dan arahnya nanti untuk pengembangan diri Iya. dan menjadi inspirasi, Bu ya. Iya. Oke, Bu, baik, terima kasih. Nah, sekarang closing statement dari Bu Ani, monggo. iya. Jadi begini Pak Bambang, jadi intinya mari Bapak Ibu semuanya kita nih sebagai pendidik tentunya kebijakan Merdeka Mengajar ini merupakan satu kebijakan dari Kemdikbudristek yang sangat luar biasa dan ini sudah menyiapkan satu platform yang Iya, itu bisa dimanfaatkan untuk kita. Maka kalau sudah disiapkan mari kita sama-sama memanfaatkan ya. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa kalau saya bilang itu kita setiap hari mengajar begitu ya. Mengajar oke, Iya. belajar juga oke. Oke, Jadi kita harus mengajar dua-duanya. oke, belajar Ya. oke. Ya. Mengajar Tidak- oke, belajar juga Oke. oke. Meskipun kita sudah mengajar, tetapi Tetap belajar. tetap belajar. Terus belajar. Terus belajar Oke. sepanjang hayat. Baik, gitu ya. Jadi mari sama-sama kita implementasikan kurikulum Merdeka itu, Bu ya. Iya, betul. Melalui salah satunya Pemanfaatan. platform Merdeka Mengajar. iya. Baik, terima kasih Bu Ani. Sama-sama, Baik Pak rekan-rekan Bambang. pendidik dan guru penggerak di Kabupaten Banyumas. Itulah bahasan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Salah satunya dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dan kita sudah menggali lebih jauh. Terima kasih Bu Ani sudah jauh-jauh dari Moga ini. Saya Udah pulang lintas kemarin, kabupaten. Pak. Oh gitu ya, Saya baik. Pulang kemarin tapi tadi malam sampai. Oke, habis maghrib. gitu ya. Itu Terima baru kasih Bu sampai. Ani. Demikian rekan-rekan pendidik dan guru penggerak Banyumas, podcast kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Ani. Mohon Sama-sama, maaf Pak banyak Bambang. kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Ani. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama.